Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, kita sudah sampai di bulan Desember 2025. Kita percaya semuanya karena perkenanan Tuhan atas kehidupan kita. Hari ini Minggu 7 Desember 2025 diberikan tema Tunjukkanlah kasih setiamu yang ajaib. Dan hari ini juga kita akan mengikuti perjamuan kudus. Mari sama-sama kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, mari sama-sama kita menundukkan kepala bersaat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, mari sama-sama kita berdiri, kita memberikan penghormatan bagi Bapa Sorga. Hormat bagi Bapa Sorga. Mari kita berdoa. Pertolongan kita di dalam ibadah ini, biarlah jadi di dalam nama Bapa, di dalam nama Putra, dan di dalam nama Roh Kudus. Haleluya. Amin. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Mari sama-sama kita naikkan pujian bagi Tuhan. Kita katakan mulia bagi anak domba. Mulia
Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Baik Bapak Ibu, sebelum jauh melangkah dalam mengikuti ibadah ini, mari kita datang kepada Tuhan dengan rasa sesal dan juga dengan rasa malu dan dengan segala kerendahan hati kita. Mari kita mengakui akan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan yang Maha Tahu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah, kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih untuk kesempatan hidup hari ini. Itu semua karena kasih sayang-Mu bagi kami. Kami manusia yang berdosa, manusia yang bobrok najis. Tetapi Tuhan tetap memberikan anugerah bagi kami. Dia memberikan putra-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus. Datang ke dalam dunia bahkan mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Oleh itu kami mohon ya Bapa, ampuni kami, kasihani kami dari semua dosa kesalahan yang kami akui di hadapan-Mu ya Tuhan. Dosa terhadap orang tua kami, suami istri, anak-anak kami, pimpinan bawahan kami, rekan-rekan sekerja sepelayan kami, siapapun yang Tuhan izinkan berrelasi dengan kami. Dan kami telah menyakiti mereka. Kami telah berdosa terhadap mereka, terlebih kepada Tuhan. Kami mohon belas kasihan-Mu. Ampuni kami, kasihani kami ya Tuhan. Karena kami percaya Engkau telah mati satu kali untuk selama-lamanya. Darah-Mu cukup dan mampu untuk membasuh, menguluskan, mengampuni setiap dosa dan kesalahan yang kami akui dengan jujur tulus di hadapan-Mu ya Tuhan. Dosa yang sengaja maupun tidak sengaja yang kami lakukan hari demi hari. Kami mohon belas kasihan-Mu. Ampuni kami, kasihani kami Bapa. Kami bisa mendustai semua orang, kami bisa menipu semua orang, kami bisa menutupi rapat-rapat dosa kesalahan kami. Tetapi kami tidak bisa bersembunyi di hadapan Tuhan. Karena Engkau Tuhan omnipresent, omniscience dalam hidup kami. Oleh itu kami mohon ya Tuhan, kasihani kami, ampuni kami, semua anak-anak-Mu yang hari ini datang dengan muka tertunduk di hadapan-Mu, memohon belas kasihan pengampunan yang datang daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ini doa pengakuan dosa kami yang kami panjatkan hanya dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Kami berdoa dan memohon ampun. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk dalam berita pengampunan dosa. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Selaku pelayan Tuhan Yesus Kristus, saya memberitahukan bahwa Tuhan telah mengampuni setiap kita yang mengaku dosa-dosanya di hadapan Tuhan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak dan Ibu, saya undang untuk berdiri. Bersama dengan gereja-gereja segala abad dan sepanjang zaman, mari menyatakan komitmen iman dengan hati, lidah, dan bibir kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Terpujilah nama Tuhan, mari kita terus bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Sama-sama kita naikkan pujian bagi Tuhan, kita katakan nyanyi puji Tuhan.
hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita bangun bait kudusnya, persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Nyanyi. Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membawakan Mazmur Tuhan yang diambil dari nomor 130 ayat 1 sampai dengan 8. Nyanyian Siarah. Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu, ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Jika Engkau, ya Tuhan, mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, supaya Engkau ditakuti orang. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel. Sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Demikianlah Mazmur Tuhan, haleluya, amin. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh abdinya. Mari sama-sama kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya sama-sama kita naikkan pujian bagi Tuhan, kita katakan, karena kasih-Nya padaku. Karena kasih-Nya kepada kita, Yesus telah datang ke dunia dan memberikan hidup kepada kita. Oh, betapa
Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari Mazmur nomor 17 ayat 7. Tunjukkanlah kasih setiamu yang ajaib, ya Engkau yang menyelamatkan orang-orang yang berlindung pada tanganmu terhadap pemberontak. Demikianlah firman Tuhan, haleluya, amin. Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk duduk kembali. Shalom Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan sebelumnya kita berdoa memohon pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, sumber kehidupan, sumber berkat, sumber hikmat, kiranya Engkau memberikan kami hikmat agar kami dapat mengerti kebenaran firman Tuhan dan juga anugerah-Mu agar kami dapat melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam anugerah Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan karena kami sudah siap mendengarnya dan rahmat serta anugerah-Mu menyertai kami senantiasa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami menyerahkan pemberitaan firman pada hari ini ke dalam tangan pertolongan Tuhan. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu kasih Tuhan, kita hari ini membahas sebuah tema yang menarik, yang begitu luar biasa, yaitu tunjukkan kasih setiamu yang ajaib. Saya ulangi, tema yang kita mau bahas hari ini adalah tunjukkan kasih setiamu yang ajaib. Yang terambil dari Mazmur nomor 17 ayat yang ke-7. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita sebelum membahas sebuah firman Tuhan, tentu saya akan mengajak Bapak Ibu yang kasih Tuhan kepada latar belakang. Karena kalau kita tidak mengerti latar belakang, maka kita akan meleset di dalam memahami kebenaran firman Tuhan yang dituliskan oleh penulis kitab suci itu. Dalam konteks ini, dalam Mazmur nomor 17 ayat yang ke-7 ini, saudara-saudara harus memahami bahwa ini cerita tentang perjalanan hidupnya Daud atau Raja Daud. Di mana di sana juga ada perjalanan hidup imannya Daud. Karena dalam semua perjalanan hidupnya Daud, disitulah letak iman Daud diperlihatkan kepada orang-orang di sekelilingnya. Dalam konteks ini, Daud tidak sedang baik-baik saja. Saya ulangi lagi, Daud tidak sedang baik-baik saja. Sehingga sebuah pernyataan yang dinyatakan di dalam ayat 7 tadi akan memberi makna yang lebih dalam lagi. Kenapa? Karena kata tunjukkan kasih setiamu ajaib itu menjadi begitu berisi ketika kita tahu bahwa Daud sedang tidak baik-baik saja. Daud pada saat itu sedang menghadapi sebuah ancaman yang luar biasa dari musuh-musuhnya. Sampai-sampai dia tidak mampu atau dia menyadari atau dia mengakui bahwa dia tidak mampu menanggulangi kekuatan dari musuh-musuhnya. Memang banyak penafsir yang memperkirakan ini situasi yang bagaimana. Atau pada zamannya Absalom atau bagaimana. Tetapi paling tidak semuanya setuju bahwa Daud atau Raja Daud yang kita sedang perbincangkan ini sedang dalam situasi yang sangat tidak baik. Di mana dia sedang diancam oleh musuhnya dan kekuatan musuhnya melampaui kekuatan dia secara manusia. Nah, kita masuk ke dalam tema yang tadi disampaikan di awal khotbah tadi, bahwa tunjukkan kasih setiamu yang ajaib. Saya akan berbicara satu persatu supaya kita akan mengerti secara sistematis bagaimana pernyataan iman yang hebat ini, tunjukkan kasih setiamu yang ajaib, menjadi sebuah pemahaman yang mendalam di dalam hati pikiran anak-anak Tuhan yang mendengarkan khotbah pada hari ini. Saudara kasih Tuhan, kata tunjukkan di dalam perikop ini merupakan sebuah kata permintaan. Kalau kita telusuri lebih dalam lagi, bukan hanya sebuah permintaan, tetapi juga sebuah kerinduan. Bahwa Daud ingin atau rindu melihat Tuhan menyatakan kekuatannya, kuasanya, dan juga semua karya penyelamatan dia. Jadi saudara yang kasih Tuhan, kalau kita lebih dalami lagi dengan konteks latar belakang yang tadi, semakin kuat lagi kita bisa memahami arti kata tunjukkanlah. Tunjukkan ini artinya bukan hanya sebuah kerinduan, bukan hanya sebuah permintaan, tetapi sebuah permohonan
kepada Tuhan. Wah, ini lebih kuat lagi. Saya berkontemplasi dengan kata tunjukkan ini dan akhirnya saya bisa memahami suasana yang dialami oleh Daud pada saat itu. Raja Daud saat itu tidak dalam keadaan yang baik-baik, dia berkata, tunjukkan ya Tuhan. Tidak demikian. Dia tahu di sekelilingnya sedang mengalami serangan dari musuh-musuhnya, dan musuh-musuhnya punya kekuatan yang begitu hebat, dan dia menyadari kekuatan itu melampaui kekuatan dia sebagai manusia. Sehingga dia berseru kepada Tuhan. Sehingga saya katakan lagi kepada dalam pemahaman saya berikutnya, arti kata tunjukkan bukan hanya sebuah permohonan, tapi sebuah seruan. Seperti Tuhan, tunjukkan Tuhan. Tuhan, tolong Tuhan. Aku berseru kepadamu. Aku memohon kepadamu. Bukan seperti, Tuhan tunjukkan ya Tuhan ya. Saya lagi ada begini Tuhan. Tuhan kalau bisa tunjukkan. Kalau nggak bisa ya udah. Bukan begitu. Ini seperti dia hanya punya pengharapan di dalam Tuhan. Sepertinya, dan itulah fakta iman dirinya dia, bahwa dia hanya punya Tuhan sebagai sumber pertolongan, sumber jalan keluar dari masalah yang dihadapi. Dia tahu persis tidak ada yang lain yang mampu melepaskan dia dari ancaman musuh-musuh tadi. Sehingga dia berseru, Tuhan tunjukkan. Dia seperti menarik perhatian Tuhan. Dia seperti menarik belas kasihan Tuhan. Dia seperti menarik kasih sayang Tuhan kepada dirinya. Sebagaimana janji Tuhan untuk mengasihi umatnya. Dia berkata, Tuhan tolong saya. Tunjukkan Tuhan. Perlihatkan Tuhan. Nyatakan Tuhan. Demonstrasikan Tuhan. Manifestasikan Tuhan kuasamu. Karena aku sedang mengalami persoalan yang begitu berat. Aku menghadapi musuh-musuh yang mengancamku. Dan itu bukan ilusi ya Tuhan. Itu fakta di depanku bahwa mereka ingin mengancam jiwaku. Dan aku menyadari tidak mampu menghadapi mereka. Karena itu Tuhan, tunjukkanlah. Tunjukkan Tuhan. Berseru aku Tuhan kepadamu. Tolong aku Tuhan. Aku menarik perhatianmu. Aku menarik belas kasihanmu. Aku menarik kasih sayangmu. Kasih setiamu ya Tuhan. Jangan lupakan aku. Tunjukkanlah Tuhan. Kasih setiamu. Bahwa engkau tidak pernah meninggalkan kehidupanku. Sebagaimana engkau tidak pernah meninggalkan umatmu yang kau kasihi itu. Wah, ini sebuah kata yang luar biasa. Cuman kata tunjukkan, tapi ketika kita berkontemplasi, ketika kita merenungkan perjuangan iman Raja Daud pada saat yang begitu sulit pada saat itu, kita bisa mengerti dan kita bisa mengimani bahwa apa yang diperlihatkan oleh Daud itu adalah sebuah cara yang paling tepat, karena tidak ada satupun yang bisa menolong seseorang ketika ada bahaya yang melebihi kekuatannya. Kecuali hanya Tuhan saja. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan yang berjanji untuk setia kepada umatnya. Tuhan yang memiliki kasih setia dan teruji dan dapat dipercaya dan sungguh-sungguh bisa dipercaya. Kasih setia Tuhan tersebut. Tidak pernah Tuhan ingkar akan janji setianya. Ketika dia berkata, aku akan mengasihi engkau, aku akan melindungi engkau, aku akan merahmati engkau dengan semua kebaikan perlindungan daripada Tuhan. Kepada semua anak-anak Tuhan yang sungguh taat dan berseru kepada dia. Itu sebuah hal yang pasti. Bukan sebuah ilusi, bukan sebuah janji kosong, tapi itu sebuah hal yang menjadi sebuah kepastian. Bahwa ketika dia berkata, aku akan setia kepadamu, mengasihi engkau, melindungi engkau, menjaga engkau. Itu sebuah kepastian yang tidak pernah Tuhan ingkari dalam seluruh perjalanan hidup dari umat Tuhan yang mengasihi dia. Oleh karena itu, apa yang dilakukan Daud pasti benar. Ketika dia berkata, tunjukkanlah Tuhan. Dia tidak kepada pribadi yang salah. Dia tidak kepada ilah-ilah. Dia tidak kepada Tuhan-Tuhan lain. Dia tahu ada Tuhannya umat Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kasih setianya. Dia selalu setia. Oleh karena itu saya mau katakan, saya akan memaknai kata tunjukkan sebagai seruan permohonan, seruan iman, seruan kepercayaan bahwa apa yang kualami
tidak akan melampaui kekuatan daripada Tuhan. Ketika Tuhan menunjukkan segala kasih dan kuasa-Nya, maka aku tidak akan sia-sia berseru kepada Tuhan, tunjukkanlah ya Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu kasih Tuhan, apa pergumulanmu hari ini? Apa kesusahanmu? Jangan pernah engkau lari kepada yang lain. Jangan engkau mempercayakan hidupmu kepada yang lain. Kepada dukun-dukun, kepada kuasa-kuasa lain, atau kepada orang lain yang kau anggap bisa menyelesaikan. Tidak akan pernah bisa. Manusia sering mengecewakan dan sering mengecewakan dan sering mengecewakan. Tapi hanya Tuhan saja yang tidak pernah mengecewakan semua umat Tuhan yang mengasihi Dia. Dan bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang terlalu sulit. Kalau Tuhan berkata sembuh, pasti sembuh. Kalau Tuhan berkehendak untuk membangkitkan seseorang, pasti bangkit. Seperti yang dialami oleh Lazarus. Tidak ada yang terlalu sulit. Bahkan Tuhan Yesus dengan berkata, tenang saja, saudaramu itu tidur. Tuhan, kata saudara-saudara Lazarus itu Marta dan Maria, dia sudah 3 hari kubur. Tidak. Hai Lazarus, bangun dan bangkitlah, berjalanlah ke sini. Seketika loh, seketika Lazarus keluar dari kubur itu dan dia membuka semua kain penutup ketika dia mengalami yang namanya kematian itu. Semuanya tidak mustahil buat Tuhan. Dia pemilik semuanya. Dia pemilik hidup, dia pemilik alam semesta ini, dia maha kuasa dan maha segala. Sehingga seruan yang diucapkan oleh Daud adalah contoh dan model buat semua anak Tuhan. Ketika kita mengalami kesulitan, ketika kita rasa tidak ada jalan di kiri, tidak ada jalan di kanan, tidak ada jalan ke belakang, tidak ada jalan ke depan, berseru sama Tuhan. Angkat tanganmu. Ketika kita angkat tangan, Tuhan turun tangan. Ketika kita tahu persis kita sangat terbatas, sangat penuh dengan segala hal yang tidak mampu menanggulangi masalah, maka saat itu Tuhan turun tangan. Tuhan yang mana? Tuhan yang Maha Kuasa itu. Dan ketika Dia mendengar seruan kita, tunjukkan Tuhan, maka Dia segera dan pasti menolong kita. Tuhan tidak pernah terlambat dalam pertolongannya. Tuhan tidak pernah terlalu cepat. Tuhan tidak pernah terlambat. Dia waktunya selalu tepat pada waktu yang terbaik yang dari Tuhan. Yaitu waktu yang mana? Sempurna. Waktu yang sempurna. Dia selalu menghasilkan kebaikan dan kesempurnaan dalam semua karyanya. Kemudian kita masuk kata yang kedua. Kata yang kedua adalah tunjukkan kasih setiamu ya Tuhan. Apa maksudnya daripada Daud? Ingin mengatakan kasih setiamu. Daud kembali mengingatkan Tuhan. Bukan artinya Tuhan lupa, bukan. Tapi sebagai sebuah kerinduan hati Daud. Bahwa Tuhan, aku gak punya lagi kemampuan. Aku tahu secara manusia aku tidak mampu melawan musuh-musuh ini. Persoalan ini begitu besar dan melampaui kekuatanku sebagai manusia. Tetapi aku ingat dan aku imani bahwa aku punya Tuhan yang dalam sejarah perjalanan nenek moyangku tidak pernah meninggalkan anak-anaknya, tidak pernah meninggalkan umatnya, tidak pernah membiarkan umatnya jatuh tergeletak, tidak pernah membiarkan umatnya dipermalukan oleh dunia, tidak pernah membiarkan anak-anak Tuhan diolok-olok oleh dunia, tidak pernah membiarkan si jahat menghancur leburkan kehidupan anak-anak Tuhan, tidak pernah membiarkan Tuhan membiarkan segala kuasa-kuasa itu menghancurkan, membinasakan, membawa anak-anak Tuhan untuk dipermalukan oleh dunia. Oleh karena itu Tuhan, aku berseru kepadamu, tunjukkanlah kasih setiamu. Kasih setiamu Tuhan. Kasih setia yang melepaskan umatmu dari yang jahat. Yang katanya dosa tidak ada yang bisa melawannya, tetapi Tuhan mampu melawannya. Yang katanya dosa tidak bisa dilawan oleh siapapun, tidak bisa dikalahkan oleh siapapun, Tuhan bisa mengalahkan semuanya. Yang katanya penderitaan tidak bisa ada yang mengubahnya menjadi sebuah kegembiraan, tapi Tuhan bisa mengubahnya. Bahkan dalam keadaan yang tergenting sekalipun, Tuhan bisa memberi kekuatan kepada umatnya. Oleh karena itu Tuhan, aku berseru kepadamu, tunjukkanlah kasih setiamu. Kasih setiamu yang teruji oleh perjalanan iman daripada anak-anak Tuhan. Di mana kami melihat ya Tuhan, bahwa Engkau selalu menepati janji setiamu. Bahwa Engkau tidak pernah ingkar terhadap janji setiamu. Bahwa Engkau dapat dipercaya, sungguh-sungguh dapat dipercaya Tuhan. Tidak pernah mengecewakan umatmu. Bahwa Engkau memang
Tuhan yang penuh dengan kasih setia, berpegang teguh terhadap janji setia itu. Karena itu saya tidak akan ragu Tuhan. Aku Daud tidak akan ragu memohon berseru kepadamu. Tuhan, tunjukkanlah kasih setiamu. Karena aku tidak punya yang lain. Dan aku tidak akan pernah mempercayakan hidupku kepada yang lain. Dan aku tidak pernah mempercayakan bahwa penolongku ada yang lain. Hanya kepada Tuhan yang teruji dan sungguh teruji dalam perjalanan iman anak-anak Tuhan. Bahwa Tuhan sangat bisa dipercaya. Dan Tuhan mampu. Bukan hanya bisa dipercaya. Bukan hanya Tuhan hanya memegang janjinya. Dia mampu. Tidak ada satu persoalan pun yang tidak terselesaikan oleh Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, saudara boleh baca dalam kitab-kitab Injil ataupun kitab-kitab perjanjian baru yang sungguh-sungguh menyaksikan karya Tuhan dan anak-anak Tuhan atau murid-murid Tuhan. Dalam perjalanan pelayanan Tuhan Yesus, tidak ada satupun penyakit yang tidak tersembuhkan oleh Tuhan. Dan tidak ada yang terlalu sulit yang tidak bisa ditangani oleh Tuhan. Wah, luar biasa ini. Saudara bisa baca itu baik-baik. Tidak ada cerita yang menyisakan bahwa Tuhan gagal untuk melakukan kesembuhan. Kalau Tuhan mau menyembuhkan, tidak ada satu penyakit pun yang bisa mengalahkan kuasa Tuhan itu. Pasti sembuh. Kalau Tuhan mengatakan sembuh, pasti sembuh. Jikalau tidak, ya tentu ada kedaulatan Tuhan yang lain. Dan Tuhan tentu tidak berkata kamu sembuh, kemudian ternyata tidak sembuh. Gitu ya. Kalau Tuhan udah bilang sembuh, pasti sembuh. Tetapi kalau misalnya tidak sembuh karena Tuhan tidak berkata dia sembuh, maka itu kedaulatan Tuhan, begitu. Jadi jangan salah paham dengan pemahaman saya. Saya ingin mengatakan bahwa kalau Tuhan berkehendak sembuh, pasti sembuh. Kalau Tuhan ingin mengubahmu dari hidup yang penuh penderitaan menjadi hidup yang berkecukupan dan hidup yang sungguh-sungguh diberkati Tuhan, itu pasti terjadi. Tetapi itu semua ada dalam kedaulatannya Tuhan. Yang saya pahami adalah Tuhan selalu punya rencana yang baik. Tidak pernah Tuhan itu punya rencana yang jahat atas kehidupan umatnya. Jangan pernah berpikir bahwa Tuhan ingin jahat kepada anak-anaknya. Bayangkan kalau saya punya anak, masa akan saya berpikir untuk menjahati anak saya, ingin membinasakan anak saya, ingin menghancurkan dia, ingin membuat dia tidak punya pengharapan sama sekali. Tidak. Kalau saya ayah yang baik, pasti saya akan berpikir bagaimana anak ini nanti sekolahnya bagus, bagaimana nanti dia setelah sekolah dia punya pekerjaan yang baik, bagaimana nanti dia setelah dapat pekerjaan dia punya suami atau istri yang baik, bagaimana setelah dia punya pekerjaan kita juga tetap sebagai orang tua mendoakan supaya hidup keluarganya baik, punya anak baik, punya cucu baik. Apalagi Tuhan yang jauh punya kasih sayang melebihi seorang bapa di dunia ini. Dia benar-benar seorang Tuhan yang maha kasih itu. Pastilah dia akan menolong saudara. Pastilah Tuhan akan menyelamatkan saudara. Pastilah Tuhan akan membuat mukjizat selama kita sungguh bersandar kepada Tuhan. Kalaupun kita melakukan kesalahan, ketika kita bertobat sama Tuhan, sungguh-sungguh berseru kepada Tuhan, Tuhan tunjukkanlah kasih setiamu Tuhan. Aku sudah berdosa dan aku minta ampun atas segala dosaku. Itu pun tetap sama kasih setia Tuhan berlaku dan terjadi atas hidup orang-orang yang sungguh mau bersandar kepada Tuhan. Apalagi seperti Daud yang saat itu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Dia berseru kepada Tuhan, Tuhan musuhku ada di sekelilingku Tuhan. Ini siapa yang bisa menolongku? Tapi aku tidak akan pernah berpaling daripadamu. Aku tidak akan pernah meminta tolong daripada yang lain. Karena aku tahu dalam sejarah hidup anak-anak Tuhan, Engkau bisa dan sangat dipercaya. Dan Engkau mampu mengerjakan kebaikan itu. Mengubah penderitaan menjadi sukacita. Mengubah sakit menjadi kesembuhan. Mengubah segala kehinaan menjadi puji-pujian. Di balik itu Tuhan, aku mengimani bahwa Tuhanku itu luar biasa. Oleh karena itu Tuhan, aku tidak akan malu berseru kepadamu ya Tuhan. Tunjukkanlah kasih setiamu. Karena kasih setiamu teruji. Dan kasih setiamu itu sangat mampu mengatasi, mengalahkan semua pergumulan di tengah hidup ini. Wah, ini sebuah pernyataan yang luar biasa Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Kalau dikontemplasikan, direnungkan dengan baik. Wah, ini mengimani kita saat ini dalam keadaan terpuruk.
dalam keadaan susah, dalam keadaan sakit yang tidak mengalami titik temu kesembuhan. Atau orang tidak mau dengar lagi bahwa kita mengalami sakit yang berkepanjangan. Orang berkata, kamu tuh ceritanya susah terus, susah terus, susah terus. Sekalipun demikian, sekalipun terasa tidak ada hal yang luar biasa yang Tuhan kerjakan, tetap kita percaya, mengimani bahwa Tuhan pasti menolong kita. Pasti. Tuhan itu selalu memberikan hal-hal yang luar biasa. Tuhan tidak meninggalkan kita. Oleh karena itu, berserulah seperti Daud tadi. Walaupun secara manusia dia tahu tidak ada titik terang untuk dia bisa keluar dari masalahnya karena musuh-musuhnya sedang mengepung dia. Dia tahu persis sebagai manusia, dia akan binasa dan dihancurkan oleh musuh-musuhnya. Tetapi dia tidak hilang pengharapan karena dia punya Tuhan yang sudah menunjukkan, mendemonstrasikan karya kasih setianya. Untuk apa? Menyelamatkan umatnya. Mengubah segala kesedihan umatnya menjadi kegembiraan. Mengubah kesusahan menjadi kesenangan. Dan sukacita di dalam Tuhan. Dia ingat itu, dia imani itu. Dia tidak hilang pengharapan. Dan dia berseru dengan penuh keyakinan. Tunjukkanlah kasih setiamu ya Tuhan. Wah, ini luar biasa. Dan kata yang terakhir adalah penutup yang luar biasa dan menjadi semacam bom dalam tema hari ini. Ini semacam bom. Gitu ya, Pak, maksudnya bom apa? Maksudnya ledakan yang hebat gitu ya, bukan kita teroris itu menimbulkan kehancuran buat orang. Maksudnya yang membuat letupan dari judul ini, apa itu Pak? Tunjukkan kasih setiamu yang ajaib. Wah, ini kata terakhir yang saya bilang amazing, ini luar biasa, ajaib. Karena Tuhan itu memang luar biasa. Maka semua karya Dia dalam hidup saudara dan saya pasti luar biasa. Dan tidak ada satupun yang bisa mengalahkan kuasa keajaiban Dia. Keajaiban apa Pak? Sama Ibu, keajaiban kasih setia Dia. Untuk menolong umatnya tadi yang kita bicarakan. Bahwa di dalam karya keselamatan tadi, karya pertolongan tadi, karya pemeliharaan tadi. Dan sifatnya itu semuanya ajaib. Pak, apa artinya? Atau Ibu, apa artinya dari kata ajaib? Ajaib itu artinya melampaui semua kemampuan kita. Dari orang yang terhebat sekalipun di muka bumi itu, kata ajaib artinya lebih daripada orang itu. Kalaupun ada orang yang hebat, kuat dan segala macam, paling hebat di dunia ini, kata ajaibnya Tuhan itu ada lebih jauh melampaui kehebatan manusia yang hebat sekalipun. Ajaib itu begitu menggelorakan iman saudara dan saya, membuat kita bersemangat, berapi-api, punya semangat walaupun tadi yang saya katakan, saudara sedang terpuruk, mengalami kesusahan atau bagaimanapun. Saudara merasa musuh-musuh saudara saat ini sedang mengepung saudara dan tidak ada untuk menang. Secara manusia saudara berkata begitu, aduh ini gimana ini. Tapi jangan biarkan itu berlarut. Taruhkan semua ke dalam keberserahan bahwa Tuhan pasti melakukan kesetiaannya. Yang apa? Yang ajaib. Ajaib dan hebat. Tapi kata ajaib ini seringkali dimengerti begini. Misalnya minta maaf ini ya. Kadang-kadang kita memahami bahwa kalau sakit pasti sembuh. Kalau sakit, kalau Tuhan memang kasih setianya ada dan ajaib pasti sembuh. Nah ini salah persepsi juga. Karena Paulus juga mengalami sakit penyakit. Duri dalam daging dia itu mengganggu sekali perjalanan hidup Paulus. Dia berseru beberapa kali kepada Tuhan. Tuhan tolong angkat duri dalam dagingku ini. Penafsir mempercayai paling tidak ada beberapa penyakitnya Paulus. Pertama, matanya tidak bisa melihat lagi atau tinggal 10% lah kira-kira diperkirakan. Dan orang yang menafsir kitab suci hampir sebagian besar mempercayai bahwa Paulus mengalami sakit glukoma. Di mana saraf-sarafnya mati. Sehingga dia mengatakan dalam surat-surat terakhirnya, tulisanku semakin hari semakin besar. Dia melihat itu, dia tahu tulisannya semakin besar karena penglihatanku sudah semakin rabun. Itu satu. Kedua, dia punya pencernaan yang gak sembuh-sembuh. Sehingga dia mengatakan kepada Timotius, kamu punya sakit pencernaan Timotius, minum anggur sedikit itu akan menolongmu untuk bisa lebih baik lagi dari sakit pencernaan.
Selain itu juga banyak penafsir mengatakan bahwa Paulus dalam perjalanan hidupnya, diserang banyak orang, pernah dipukulin orang atau dihina-hina orang atau mengalami penganiayaan fisik karena Tuhan Yesus Kristus. Sehingga dipercaya oleh penafsir, dia yang digambarkan adalah Paulus yang agak bongkok, itu karena akibat penganiayaan. Dia berjalan terus dan tidak juga mengalami kesembuhan. Apakah Paulus tidak diberkati Tuhan? Apakah Paulus mengalami kutukan dari Tuhan? Kan tidak. Ketika Tuhan Yesus juga berbicara kepada para murid, ada seorang yang buta dari lahir, ditanya oleh para murid, siapa yang berdosa? Apakah dia yang berdosa ya Tuhan? Apa orang tuanya atau orang-orang sekelilingnya? Tuhan Yesus mengatakan tidak. Mengatakan biar kemuliaan rencana Tuhan dinyatakan. Demikian juga ketika Paulus berkata, Tuhan angkat duri dalam dagingku ini Tuhan. Justru dalam seruan yang terakhir, Tuhan berkata kepada Paulus, justru dalam kelemahanmu, kasih karuniaku menjadi sempurna. Saudara kasih Tuhan, itu juga tanda yang ajaib dari Tuhan. Itu juga manifestasi dari kasih setia Tuhan yang ajaib. Bahwa di tengah keterpurukannya Paulus menghadapi sakit penyakit, dia berharap bahwa Tuhan itu menyembuhkan sebagaimana harapan manusia pada umumnya. Kalau sakit disembuhkan Tuhan. Tetapi Tuhan mengatakan cukup. Tetapi ketika cukup kasih karunia itu justru menjadi sempurna. Dia bisa mengucapkan syukur atas segala kebaikan Tuhan. Ada seorang dari Swedia, namanya Caroline, belakangnya Berg gitu ya. Saya agak lupa itu. Dia orang yang lahir di lingkungan pelayanan. Dan kemudian dia aktif dalam pelayanan. Aktif dalam pelayanan, dia mengalami kesusahan demi kesusahan. Dalam pertolongan itu, dalam perjalanan itu, dia mengalami kecelakaan. Dan akhirnya matanya mengalami gangguan, tidak bisa melihat. Dan kemudian dia berseru sama Tuhan. Tuhan, kenapa mata saya begini? Dan ketika dia sangat terpuruk, ketika Tuhan seakan-akan tidak menjawab. Dan memang Tuhan tidak memberi kesembuhan, tetapi Tuhan memberikan kekuatan yang ajaib kepada dia. Yaitu kekuatan untuk tetap percaya bahwa hidupnya ada dalam tangan Tuhan. Dia tetap percaya dalam situasi itu. Tuhan tetap bekerja, menolong dia dan memberi kekuatan kepada dia. Sehingga dia menuliskan satu lagu yang luar biasa. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Wah, ini lagu yang ratusan tahun begitu luar biasa. Carolina ini tidak mendapatkan kesembuhan dari Tuhan. Tetapi dia mendapatkan kasih setia Tuhan dengan manifestasi yang lain. Yaitu kekuatan penghiburan dalam hatinya. Di mana dia bisa menjalani hidupnya dengan segala keberadaannya yang dia terima pada saat itu. Dan ini sebuah cerita yang luar biasa. Walaupun secara manusia ada yang mengatakan, tapi harusnya kan kalau Tuhan kasih setianya harusnya sembuh dong. Oh, tidak. Kitab suci memberikan perspektif yang luar biasa. Bahwa Tuhan itu sangat berdaulat atas kehendaknya. Dan kehendaknya itu luar biasa. Walaupun secara manusia Carolina ini tidak mendapatkan kesembuhan. Tetapi secara spiritual dia diberikan kekuatan yang luar biasa. Untuk menghadapi kehidupan selanjutnya. Bapak Ibu kasih Tuhan, saya mau katakan tema hari ini sangat luar biasa. Di mana satu kalimat yang pendek, tetapi punya makna yang luar biasa. Tunjukkanlah kasih setiamu yang ajaib. Bahwa Tuhan memang ajaib. Dia memberikan karya-karya yang terbaik dalam kehidupan saudara dan saya. Oleh karena itu, jangan tinggalkan Tuhan. Percaya penuh kepada Tuhan. Sandarkan pengharapanmu pada Tuhan. Dan percayalah waktu Tuhan tidak pernah terlambat. Dan semua karya dia senantiasa menyelamatkan saudara dan saya. Membuat semuanya menjadi baik dan luar biasa. Walaupun itu jangan dipandang dari sisi manusiawi belaka. Tetapi ada karya Tuhan. Walaupun
saudara tidak mengalami kesembuhan seperti yang saudara harapkan. Tetapi Tuhan tidak akan tinggalkan. Dia pasti memberikan kekuatan yang lebih, penghiburan yang lebih, pertolongan yang lebih. Dan itu cukup membawamu ke dalam ucapan syukur di sepanjang hari yang Tuhan sediakan buat engkau. Sehingga engkau tidak penuhi harimu dengan dengan sungut-sungut, dengan gerutu, dengan kemarahan kepada Tuhan. Tapi ucapkanlah syukur dan tunjukkanlah nyata dalam hidupmu. Ketika engkau menghadapi pergumulan, tetap engkau berseru, Tuhan, tunjukkanlah kasih setiamu yang ajaib. Jangan ke kiri, jangan ke kanan. Tetap berpegang teguh kepada janji Tuhan yang dapat dipercaya. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kiranya rahmat-Mu dan anugerah-Mu menyertai kami. Jauhkanlah kami daripada yang jahat. Beri kami kekuatan di dalam setiap pergumulan kami. Bahkan halaukanlah musuh-musuh kami. Karena kami punya Tuhan yang ajaib. Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang gagah dan punya kuasa di atas segala-galanya. Oleh karena itu kami tidak akan takut dan gentar menghadapi hidup ini. Tetapi kami percaya penuh di dalam Engkau. Bahkan mempercayakan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Bahwa Tuhan pasti menolong kami. Tuhan pasti memelihara hidup kami. Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucapkan syukur atas semua firman Tuhan dan anugerah Tuhan yang Tuhan sediakan dalam hidup kami. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk dalam perjamuan kudus pada hari ini. Namun izinkan saya untuk membacakan makna dan juga penetapan perjamuan kudus bagi kita semuanya. Penetapan perjamuan kudus. Saudara-saudara anggota tubuh Kristus, setiap kali kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus, hendaklah kita ketahui bahwa perjamuan kudus adalah perintah Tuhan sendiri, sebagaimana tertulis dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai dengan 26. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini sebagai peringatan akan aku. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Makna perjamuan kudus. Saudara-saudara anggota tubuh Kristus, setiap kali kita makan roti dan minum air anggur pada perjamuan kudus, kita menerima itu selaku tanda dan meterai dari kasih setia Kristus kepada kita. Kita mendapatkan kepastian di dalam iman bahwa ia telah menyerahkan tubuhnya dipaku pada kayu salib dan menumpahkan darahnya supaya jiwa kita yang lapar dan dahaga dikenyangkan dan disegarkan akan memperoleh hidup yang kekal. Tuhan Yesus telah mendapat luka-luka oleh sebab kesalahan kita. Ia telah dihancurkan oleh sebab kejahatan kita. Oleh bilur-bilurnya maka kita sembuh. Ia telah disiksa agar kita terlepas dari penderitaan. Ia telah terkutuk supaya kita terlepas dari laknat Tuhan. Ia telah direndahkan supaya kita ditinggikan. Dan ia telah ditinggalkan supaya kita tidak pernah ditinggalkan dan memperoleh hidup yang kekal. Baik Bapak Ibu, saya berikan waktu 1-2 menit untuk kita menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk anugerah cinta kasih-Mu bagi kami pada hari ini. Engkau mengizinkan kami untuk mengambil bagian di dalam perjamuan kudus ini. Kami yang tidak pantas dan tidak layak, tetapi karena belas kasihan anugerah, Engkau mengundang kami untuk mengambil bagian di dalam perjamuan kudus ini. Roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah menyatu dengan diri kami. Biarlah itu menandakan bahwa Tuhan tidak pernah terpisahkan dengan kami. Kasih-Mu nyata di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Tolong kami, kuatkan kami, ampuni kami, layakkan kami di dalam mengikuti perjamuan kudus pada hari ini. Demi Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, satu-satunya, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, perjamuan kudus hari ini hanya diperuntukkan bagi mereka yang telah mengaku percaya dan mengikuti CD baru yang diizinkan untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Roti dan anggur ada di hadapan kita, tetapi kiranya mata hati kita tidak tertuju kepada roti dan anggur yang ada, melainkan fokuskan kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Yesus pada malam waktu diserahkan, mengambil roti, sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu,
Perbuatlah ini sebagai peringatan akan aku. Kemudian ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan hari ini. Tuhan, izinkan kami untuk mengambil bagian di dalam perjamuan kudus ini. Kami manusia hina yang tidak layak dan tidak pantas. Tetapi hanya oleh karena anugerah kasih setiamu, kami dilayakkan untuk mengambil bagian di dalam perjamuan kudus ini. Oleh itu tolong kami, ampuni kami, kasihani kami. Supaya kami layak untuk ambil bagian di dalam perjamuan kudus hari ini. Kami diingatkan bahwa Engkau telah mati di dalam dunia ini. Menderita, digantung di atas kayu salib. Untuk menebus dosa-dosa kami. Dan menjamin hidup kekal bagi kami yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa. Ini doa syukur kami. Demi Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sambil roti dan anggur dipersiapkan, mari sama-sama kita naikkan pujian bagi Tuhan. Kita katakan salibnya, salibnya. Baik Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, mari kita berdiri dan mengangkat tangan kanan kita ke kepala masing-masing yang sudah memegang roti. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah tanda persetujuan dengan tubuh Kristus.
Oleh sebab itu, saudara-saudara anggota tubuh Kristus, marilah kita makan sekarang sambil memperingati dan percaya bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecah-pecahkannya untuk menjadi pendamaian yang sempurna yang menebus segala dosa kita. Mari kita makan sekarang dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali kita mengangkat tangan kanan kita ke atas kepala masing-masing yang sudah memegang anggur. Cawan minum yang kita pakai untuk mengucap syukur ini adalah tanda persetujuan dengan darah Kristus. Oleh sebab itu, saudara-saudara anggota tubuh Kristus, marilah kita minum sekarang sambil memperingati dan percaya bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah dicurahkannya untuk menjadi pendamaian yang sempurna yang menebus segala dosa kita. Mari kita minum sekarang dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah, kami kenal di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Terima kasih untuk kesempatan hari ini. Kami diundang untuk mengambil bagian di dalam perjamuan kudus ini. Roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah telah menyatu dengan diri kami masing-masing. Oleh kami percaya dan beriman bahwa tidak ada kekuatan kuasa apapun juga yang sanggup dan mampu untuk memisahkan kami dari kasih setia Tuhan bagi kami. Oleh kami berdoa, Tuhan tolong kami. Kuatkan iman kami, teguhkan iman kami, supaya kami terus berharap dan percaya bahwa Engkau Tuhan satu-satunya juru selamat di dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapa. Ini doa syukur kami. Di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan juru selamat kami satu-satunya. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, pada hari ini kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Persembahan dapat diberikan melalui nomor rekening atau QR yang tertera di layar atas nama Yayasan Moria. Sama-sama kita naikkan pujian bagi Tuhan, kita katakan, hai mari berhimpun. Hai mari berhimpun dan bersukaria. Hai mari berhimpun dan bersukaria. Hai mari semua ke Betlehem. Lihat yang lahir, Raja Bala
Bapak Ibu kita akan masuk dalam doa syafaat. Doa syafaat akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Ketika doa Bapa kami, Bapak Ibu dimohon untuk berdiri. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah, kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih untuk kesempatan hari ini. Kami diberikan waktu oleh Tuhan untuk bisa bersekutu, beribadah bersama di dalam memuji, menyembah dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa untuk waktu yang begitu indah yang Engkau siapkan bagi kami semuanya. Kami orang-orang berdosa, tetapi Engkau begitu peduli mengasihi kami, sehingga kami bisa datang sujud di hadapan-Mu bersama-sama dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa hari ini, kiranya Tuhan menopang menolong kami di dalam sepanjang hidup kami, apapun yang kami kerjakan, Tuhan buat menjadi berhasil ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk puji-pujian yang sudah kami nyanyikan bagi-Mu, kiranya berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Firman Tuhan yang sudah disampaikan bagi kami hari ini pun, Tuhan Engkau berkati anak-Mu, abdi-Mu, yang Tuhan pakai menjadi alat Tuhan yang efektif untuk menyatakan kebenaran firman Tuhan bagi kami. Biarlah Tuhan memberkati abdi-Mu dalam kehidupan pribadi, keluarga, pekerjaan, pelayanannya, Tuhan buat menjadi berhasil. Dan biarlah pesan firman Tuhan yang disampaikan tidak berlalu begitu saja, melainkan mendapat tempat di hati kami masing-masing pribadi. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bersyukur untuk perjamuan kudus yang Tuhan perkenankan bagi kami. Tuhan mengundang kami untuk mengambil bagian di dalam perjamuan kudus hari ini. Tuhan berkati kami semuanya. Biarlah melalui perjamuan kudus ini, kami dilayakkan untuk terus memahami, mengerti bahwa Kristus Yesus telah mengorbankan dirinya untuk menebus dosa-dosa kami dan menjamin hidup kekal bagi kami semuanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa hari ini ya Tuhan, kiranya kami semuanya yang telah dilawat, diberkati oleh kebenaran firman-Mu, kami semuanya boleh bertumbuh di dalam cinta kasih-Mu, supaya hari demi hari kami terus dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saksi Kristus yang nyata, yang real di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kegelapan, kekacauan ini. Kiranya kami dimampukan oleh Tuhan untuk menghadirkan shalom Tuhan, damai sejahtera Tuhan di dalam kehidupan di mana kami hidup dan berada, terutama di dalam dan melalui gereja ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa menyerahkan gereja ini ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan Engkau lawat berkati di berbagai gereja lokal yang ada. Kami pertaruhkan ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Tuhan sendiri yang menuntun, menopang, menolong mereka semuanya di dalam membangun gereja lokal ini, sehingga bertumbuh secara kualitas dan juga kuantitas di dalam pengenalan yang benar akan Engkau ya Tuhan. Sehingga umat-Mu tidak tersesatkan oleh berbagai ajaran-ajaran yang tidak benar, tetapi semuanya kembali kepada kitab suci yang menjadi fondasi utama bagi iman Kristen ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami berdoa, biarlah kasih setia-Mu nyata di dalam kehidupan kami masing-masing pribadi. Sehingga apapun yang kami kerjakan di dalam anugerah pertolongan Tuhan semata-mata. Bukan atas kemampuan kehendak kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa hari ini ya Tuhan untuk para pelayan Tuhan, para pastor dan juga guru Injil, aktivis gereja, penatua diaken, Tuhan berkati mereka semuanya. Sehingga segala sesuatu yang mereka kerjakan di dalam ladang-Mu ya Tuhan, biarlah semua dilakukan dengan motivasi yang benar di dalam takut akan Tuhan. Untuk terus menerus menyatakan sinar kemuliaan Tuhan di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kami semuanya di berbagai gereja lokal yang ada di seluruh Indonesia Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa saat ini untuk seluruh anggota gereja. Tuhan berkati anak-anak-Mu semuanya. Kami percaya Tuhan adalah Immanuel yang selalu bergumul bersama dengan umat-Mu dan memberikan mereka jalan keluar ketika mereka menghadapi berbagai tantangan-rintangan dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa saat ini menyerahkan sinode ini ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan berkati di berbagai wilayah tempat di mana gereja ini bertumbuh berkembang. Kami pun serah ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan berkati senantiasa. Kami berdoa pada saat ini menyerahkan juga bangsa dan negara kami ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan, kiranya Engkau jaga, lawat dan pulihkan bangsa kami dari berbagai persoalan yang dihadapinya. Kami pertaruhkan ke dalam tangan kasih-Mu. Berikan kedamaian, ketentraman, kemajuan bagi negara yang kami cintai ini. Pemerintah kami dari pusat sampai ke pelosok-pelosok tanah air, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan, beri mereka hikmat, takut akan Tuhan ada pada mereka. Sehingga dengan hikmat itu mereka dapat memimpin negeri ini di dalam cinta kasih Tuhan, menghadirkan kesejahteraan, kedamaian, keadilan tercipta di negeri yang kami cintai ini ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk berbagai kebijakan yang terjadi saat ini. Tuhan Engkau tolong ya Bapa, supaya semua dapat memberikan
kelegaan bagi seluruh masyarakat negeri ini. Di dalam usaha pekerjaan pelayanan apapun, Tuhan sertai dan buat semuanya menjadi berhasil. Kami juga berdoa untuk persoalan di dunia ini, khusus negara-negara yang terus bertikai. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Engkau hadir untuk melawat, menjamah, memberkati mereka. Sehingga mereka boleh menemui satu jalan damai untuk segera menghentikan berbagai pertikaian yang ada. Sehingga tidak menelan banyak korban yang ada di dunia ini ya Tuhan. Dan juga tidak berdampak bagi seluruh aktivitas yang ada di dunia ini ya Tuhan. Ekonomi, sosial, budaya, politik, dan seterusnya. Kami sekarang tangan kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Kami percaya Engkau Tuhan berdaulat, berkuasa atas dunia ini. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami serahkan seluruh pergumulan kami hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya semua yang kami pinta dan minta dari Tuhan, kiranya jangan jadi menurut kehendak kami, tetapi kehendak-Mu saja yang akan terjadi. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ini doa kami, doa yang jauh dari sempurna. Kami akan akhiri dengan doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Masih tetap berdiri, mari sama-sama kita membacakan nats pedoman hidup baru yang diambil dari Keluaran pasal 15 ayat 13. Dalam hitungan yang ketiga kita bacakan bersama-sama. 1, 2, 3. Dengan kasih setiamu engkau menuntun umat yang telah kau tebus. Dengan kekuatanmu engkau membimbingnya ke tempat kediamanmu yang kudus. Doksologi. Puji Tuhan sumber berkat. Puji Dia suruh makhluk. Puji Dia suruh sorga. Bapa, Anak, Roh Kudus. Baik Bapak Ibu, kita akan kembali melanjutkan tugas tanggung jawab kita sepanjang hari ini. Namun jangan lupa pesan firman Tuhan yang sudah disampaikan bagi kita semuanya. Supaya kita menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan dimanapun kita berada. Jangan takut, Tuhan menyertai kita senantiasa. Persiapkan hati kita dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah damai sejahtera yang datangnya dari Bapa di surga, dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta penyertaan pimpinan kuasa Roh Kudus, memimpin, menuntun, menyertai kita senantiasa, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan, ibadah kita hari ini telah selesai. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali dan mengambil saat teduh di hadapan Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.
unto you. We lift our voice and praise. You're the Lamb